Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Berjumpa kembali dengan channel Sang Petani. Semoga Anda pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sahabat tani, masih di kebun yang sama karena saya sedang mengupayakan satu kali saya duduk, saya beberapa hal yang saya sampaikan, saya bagikan dengan harapan lebih banyak menebar manfaat. Sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara ngomong-ngomong tentang kebutuhan sinar matahari bagi tanaman. Nah, tanaman memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesa. Artinya kita harus mengupayakan bagaimana penyinaran dalam kebun kita. Nah, hal itu harus kita pahami dari jenis-jenis tanamannya. Apakah tanaman itu tanaman yang membutuhkan sinar matahari 100%, 90%, 70% atau bahkan 50%? Itu harus kita memahami hal itu. Nah, ketika yang kita tanam adalah seperti sayur-sayuran, tomat, cabai dan lain sebagainya, itu salah satu tanaman yang butuh sinar matahari penuh. Selain kebutuhan proses fotosintesa, juga sinar matahari menekan terhadap munculnya hama dan penyakit di tanaman-tanaman itu. Namun berbeda halnya ketika kita tanam tanaman yang bisa tumbuh di bawah tegakan, itu memang kebutuhan sinar mataharinya berkurang 60% sampai 70%. Contoh di kebun kami adalah di kebun kapulaga. Kapulaga ini ketika dibiarkan dalam pencahayaan yang full, justru pertumbuhannya akan tidak maksimal. Nah, makanya saya tanam pohon-pohon pelindung seperti ada tela karet, ada gamal, ada tanaman-tanaman yang lain, kaliandra. Ini satu berfungsi untuk pelindung bagi tanaman yang ada di bawahnya, tanaman pokoknya yaitu kapulaga. Yang kedua, dari tanaman itu saya ambil manfaatnya untuk pakan ternak. Nah, sekalian dalam proses perawatan kebun kapulaga, penyiangan, pruning, pembersihan rumputnya, itu juga pulangnya kita membawa rumput untuk pakan ternak. Jadi double manfaat. Satu, manfaatnya sebagai pohon pelindung bagi tanaman intinya yaitu kapol. Yang kedua, dari daun-daun yang ada di tegak di atasnya kita bisa gunakan untuk pakan ternak di kandang ternak kita. Nah, seperti halnya kopi pun seperti itu, baik Arabica, Robusta itu yang terjadi di daerah kami ketika ditanam dalam pencahayaan yang full itu justru produksinya kurang maksimal. Tapi ketika di bawah tegakan, maka hasilnya akan lebih baik daripada yang di sinar full. Nah, artinya kita harus memahami jenis-jenis tanaman itu sendiri. Namun pada dasarnya, apapun jenis tanaman yang kita budidayakan itu membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesa. Cuman tinggal kita bagaimana mengatur kebutuhannya agar tidak terjadi over atau berlebihan sehingga tanaman itu dapat tumbuh dengan maksimal. Nah, kalau kita pahami dari awal sampai akhir, petani itu memang luar biasa ribet. Tanahnya harus kita pahami, pencahayaan, kelembaban, geografis juga. Nah, hal ini menjadikan bahwa petani itu memang harus betul-betul rajin belajar. Jadi ketika kita betul-betul rajin belajar dan mau memahami alam, insya Allah kita akan menjadi petani yang sukses. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.